Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bagaimana kabar Bapak Ibu, para PNS, P3K, TNI, Polri maupun para pensiunan, serta para honorer ya, yang tentu saja sedang berharap untuk segera diangkat ya menjadi P3K. Semoga Bapak Ibu semuanya dalam keadaan sehat walafiat, tetap semangat di dalam menjalankan aktivitasnya, dan semoga Bapak Ibu sukses. Salam jumpa kembali dengan saya, channel Praetno Berbagi, yang akan membagikan informasi-informasi yang menggembirakan. Tentu saja semoga bermanfaat. Salam jumpa kembali dengan saya Praetno. Silahkan Bapak Ibu yang baru mendapatkan channel Praetno Berbagi, silahkan untuk memberikan subscribe, like, isi komentarnya. Pada video kali ini saya hadir untuk menyampaikan informasi mengenai keuntungan ya jadi P3K paruh waktu. Apakah dapat gaji ke-13? Simak jawabannya di sini ya. Silahkan Bapak Ibu simak informasi selengkapnya. Dari Lengkong ayobandung.com, jadi pegawai pemerintahan dengan perjanjian kerja atau P3K, paruh waktu adalah solusi menarik bagi tenaga honorer yang ingin tetap bekerja di sektor publik, seperti halnya P3K penuh waktu ya. Jadi untuk P3K paruh waktu ini punya hak dan kewajiban yang sama. Namun ini perbedaannya hanya pada jam kerjanya serta tentunya mempengaruhi gajinya ya. Nah, untuk itu mari kita simak ya informasi ini tentang bagaimana hak P3K paruh waktu ini, apakah mendapatkan gaji ke-13 dan THR. Mari kita simak lengkapnya ya. Untuk Bapak Ibu, tentu saja para honorer ya menantikan untuk segera diangkat menjadi P3K, baik paruh waktu maupun penuh waktu. Tentu saja ini pemerintah mengambil kebijakan ya berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN. Penataan kembali tenaga honorer ini akan dibagi menjadi dua ya. Pertama, yang tidak berkesempatan untuk menjadi P3K penuh waktu akan diangkat ya, diprioritaskan menjadi P3K paruh waktu atau part time. Nah, seperti apa nanti kita simak ya informasinya. Kalau P3K paruh waktu itu dirancang untuk memberikan keluasan kerja bagi para ex tenaga honorer yang tidak lolos seleksi P3K penuh waktu. Selain itu, kebijakan tersebut bertujuan untuk menghindari pemutusan hubungan kerja pasca penghapusan tenaga honorer oleh pemerintah. P3K paruh waktu adalah pegawai non-aparatur sipil negara (ASN) yang telah mengikuti seleksi calon aparatur sipil negara (CASN) namun belum berhasil lolos. Mereka diberikan kesempatan bekerja dengan jam kerja yang lebih fleksibel dibandingkan P3K penuh waktu. Perbedaannya utama adalah ya antara lain ini. Perbedaan utama antara P3K penuh waktu dan P3K paruh waktu adalah terletak pada tanggung jawab dan jam kerjanya. P3K penuh waktu memiliki komitmen jam kerja sesuai ketentuan instansi serta potensi gaji dan tunjangannya yang lebih besar. Sebaliknya, P3K paruh waktu menjalani pekerjaan dengan waktu kerja yang lebih ringan meskipun tetap berstatus ASN. Keuntungan menjadi P3K paruh waktu. Bagi Bapak Ibu yang tertarik dengan posisi ini, berikut beberapa keuntungan yang bisa didapat. 1. Mendapatkan nomor induk ya, nomor induk P3K dan berstatus sebagai ASN.
2. Fleksibel dalam waktu kerja ya, memungkinkan untuk melakukan pekerjaan lain di luar tugas sebagai ASN. Yang ketiga, tunjangan hari raya dan gaji ke-13 serupa dengan pegawai ASN lainnya, jadi tetap dapat ya. Yang keempat, jaminan pensiun hari tua sebagai bagian dari fasilitas ASN. Yang keenam, peluang diangkat menjadi P3K penuh waktu jika lolos evaluasi kinerja dan memenuhi syarat administrasi. Fakta penting tentang P3K penuh waktu. Berikut adalah maksudnya fakta penting tentang P3K paruh waktu ya. Berikut adalah 3 fakta menarik yang perlu Bapak Ibu ketahui. 1. P3K paruh waktu itu bisa diangkat menjadi P3K penuh waktu. Jangan berkecil hati jika Bapak Ibu memulai karir sebagai P3K paruh waktu. Karena paruh waktu ini bisa berpeluang dengan menjadi penuh waktu ya, menjadi P3K penuh waktu melalui evaluasi kinerja dan memenuhi syarat administrasi. Yang kedua, skema pengangkatan P3K penuh waktu. Proses pengangkatan tenaga honorer menjadi P3K penuh waktu dilakukan menyesuaikan kemampuan keuangan daerah. Jika daerah belum siap, tenaga honorer dapat ditempatkan sementara sebagai P3K paruh waktu hingga siap diangkat menjadi penuh waktu. Yang ketiga, formasi P3K penuh waktu tersedia 1,7 juta lowongan. Pemerintah memberikan peluang besar untuk tenaga honorer menjadi P3K. Pada tahun 2024, seleksi calon ASN dibuka untuk 2,3 juta formasi dengan 1,7 juta formasi dikhususkan untuk P3K. Skema P3K paruh waktu juga merupakan langkah pemerintah dalam menata tenaga honorer. Ya, tenaga non-ASN ini di berbagai instansi. Nah, itulah ya informasi terkait P3K paruh waktu yang harus Bapak Ibu ketahui. Jadi Bapak Ibu yang tidak lulus seleksi untuk P3K tahun ini ya, itu akan tetap diangkat menjadi P3K paruh waktu. Tadi sudah dijelaskan ya mengenai ketentuan gajinya dan tetap mendapatkan tunjangan hari raya serta gaji 13. Tentu saja nilainya ini berbeda ya karena tergantung pada gaji masing-masing. Demikian Bapak Ibu ya, yang informasi yang dapat saya sampaikan mengenai P3K paruh waktu. Jadi tetap saja P3K paruh waktu akan bisa menjadi P3K penuh waktu jika tadi sudah memenuhi kriteria ya. Demikian ya, semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk Bapak Ibu beri dukungan dengan cara subscribe, like, isi komentarnya. Sampai jumpa kembali. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.